Saya pernah telat, nggak sidang gara-gara nonton Persib. Jadi saya tuh telat lulus 1 semester gara-gara pas jadwal sidang saya memilih untuk pergi ke Malang, waktu itu Persib lawan Persija di Malang. Supporter Persib yang biasa akrab disapa Bobotoh dikenal dengan fanatismenya yang besar. Masifnya basis supporter Maung Bandung ini tak perlu dipertanyakan karena tak hanya berpusat di Bandung, namun juga Jawa Barat. Sebagai tim kebanggaan Bandung, Persib secara tak langsung telah mempengaruhi kehidupan masyarakat di Jawa Barat, tak hanya dalam sepak bola, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Besarnya rasa cinta Bobotoh terhadap Persib ini tentu menimbulkan pertanyaan. Bagaimana Persib yang bukan satu-satunya klub di Bandung dan Jawa Barat bisa merangkul supporter yang begitu besar? Apa yang mendasari kecintaan mereka terhadap Persib? Saya Ilham, selamat datang di Sudut Sepak Bola. Kecintaan terhadap klub sepak bola dari daerah asalnya sudah bukan hal yang aneh, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Meski demikian, biasanya rasa cinta ini tersebar secara merata ke klub-klub yang berbasis di suatu kota. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Bandung dan sekitarnya. Hampir semua pendukung sepak bola asal Bandung dan Jawa Barat memusatkan dukungan dan rasa cinta mereka terhadap Persib karena Persib mampu menyatukan supporter dari segala kelas dan latar belakang. Meski menghadapi pasang surut prestasi, bahkan hampir terdegradasi dari Liga 1, rasa cinta terhadap Persib tak pernah berkurang dan Bobotoh secara konsisten memberikan dukungannya terhadap Persib. Ya luar biasa ya. Jadi bukan hanya di Bandung, di Jawa Barat tuh Persib tuh udah kayak identitas ya. Maksudnya udah bukan hanya sebagai klub sepak bola, tapi udah apa ya, udah bagian dari jiwa mereka tuh Persib. Kalau mengukur indeks kebahagiaan di Jawa Barat atau di Bandung tuh, kalau ada survei misalnya, kalau Persib baru kalah besoknya bikin survei, pasti orang-orang tuh nggak pada bahagia gitu. Jadi memang sangat mempengaruhi mood dan kondisi masyarakat di Bandung dan Jawa Barat sih. Jadi Persib tuh udah segala-galanya buat masyarakat Jawa Barat gitu. Kalau di Jawa Barat, di Bandung, pokoknya kalau Persib kalah tuh banyak yang uring-uringan, jadi malas kerja, yang kuliah jadi malas kuliah gitu, sering terjadi. Saya pun mengalami itu ketika zaman kuliah, saya pernah telat nggak sidang gara-gara nonton Persib. Jadi saya tuh telat lulus 1 semester gara-gara pas jadwal sidang saya memilih untuk pergi ke Malang, waktu itu Persib lawan Persija di Malang. Kalau Persib kan sayangnya karena memang punya kita lah gitu. Ada satu sosok yang kita cintai lah gitu saya. Beda dengan klub misalkan Manchester United gitu. Saya idola sama Manchester United. Tapi lamun kalah, MU kalah teh nyang geus weh gitu. Tapi kalau Persib eleh mah rada-rada aduh gitu. Seperti itulah, nggak bisa di inilah gitu. Kok kalah sih? Makanya kan kalau misalkan Persib itu di Bandung itu, bukan di Bandung, bahkan di Sunda ya, di Sunda. Karena itu yang menurut saya bisa mengikat semua itu karena Sunda, suku. Kata saya mah itu hal-hal terbesar. Kan sudah jadi budaya lah gitu. Jadi kalau misalkan kalah teh ya sakit hati. Makanya tiap kalahan di demo tuh, geraha tuh ya penuh aja. Karena memang seperti itu gitu. Kecintaan orang-orang ke Persib itu udah jadi budaya lah gitu. Udah jadi budaya lah. Nggak hanya di Bandung ya, di Sunda kata saya mah. Orang-orang Sunda. Jadi memang yang menyatukannya itu sih kalau kata saya ya. Jadi kebanggaan Jawa Barat makanya. Kalau kata saya sih kebanggaan Jawa Barat. Di luar alasan Bobotoh yang mencintai Persib tanpa pamrih karena kesamaan identitas, tentunya menarik untuk dibahas mengenai awal mula perkenalan para pecinta Maung Bandung terhadap klub kebanggaan Jawa Barat tersebut. Kesan awal jelas meninggalkan sesuatu dalam diri setiap supporter, sehingga mereka bersedia untuk meluangkan waktu, bahkan mendedikasikan hidup mereka untuk Persib. Saat ini saya sedang berada di Stadion Gebela untuk mewawancari langsung para Bobotoh terkait pengalaman dan cerita mereka bisa mengenal Persib. Perkenalkan, nama saya Gilang dari Bandung asli.
Saya kecil dari sini. Oke, nama saya Manik Santana, saya asli dari Bandung. Nama saya Saprol dari Sumedang, langsung dari Sumedang. Saya kenal Persib itu sejak TK, dikenalin oleh ayah, diajak nonton ke Stadion Siliwangi. Pertama kali kenal Persib, seingat saya dibawa stadion oleh ayah saya di umur 5 tahun. Pertandingannya kalau nggak salah dulu zaman lawan Arseto Solo. Kalau nggak salah, Arseto Solo tahun 93-94 lah, saya lupa. Persib itu warisan ya, jadi dari almarhum kakek saya turun ke bapak saya, kemudian ke saya, dan sekarang saya wariskan juga buat anak-anak saya. Sebenarnya budaya sih, ya kan keluarga banyak yang suka nonton Persib ya, gitu dari mulai bapak, mama, kakak gitu ya, bocil yang ikut-ikutan lah dulu gitu. Sampai sini gabung sama teman-teman main bola juga gitu kan, ya sukanya ke Persib gitu, ditambah pergaulan sampai kuliah gitu. Kalau pertama datang ke stadion tuh pas kuliah sebetulnya. Pas kuliah justru berani, belum kalau SMA itu belum berani. Tak kalah unik dengan pengalaman parah bobotoh pada umumnya, Tobias selaku ketua Viking Persib Club dan Denny, basis kuburan band, juga mempunyai cerita menarik mengenai latar belakang kecintaan mereka terhadap Persib. Kalau kebanyakan di Bandung itu warisan turun-menurun ya, dari kakeknya ke bapaknya, bapaknya ke anaknya gitu. Kalau saya sih agak sedikit berbeda. Saya tuh bukan terlahir dari keluarga yang suka Persib, bahkan suka bola pun tidak. Tapi nggak tahu kenapa, ini cerita dari ibu saya ya. Katanya pas lagi hamil, ngidamnya tiba-tiba nonton Persib gitu. Dan nonton Persib, dan waktu itu nonton ke stadion hujan-hujanan, katanya lagi hamil gede. Terus di rumah juga sering dengerin Persib lewat radio. Tiba-tiba lahir saya, di sana nggak suka Persib lagi. Nah kalau saya sih terjadi begitu aja. Jadi waktu dari kecil tuh udah nonton di TV ya, dulu di Antv ya atau TVRI, saya lupa lah. Kesini diajak temen nonton, waktu itu pertama kelas 6 SD atau 1 SMP, saya lupa lagi. Nah dari sana keterusan nonton Persib terus ke stadion. Waktu SMP, saya ingat SMP itu kan 94 kalau nggak salah. Pas Persib juara aja, pas Persib juara di Jakarta itu saya kelas 3 SMP. Pas juara di Jakarta, yang perserikatan terakhir tuh. Saya ngelihat ada seorang pengusaha bis di Sayati ya, di Kopo. Ada dulu tuh pool bis tuh ada di situ. Namanya apalah dulu kalau saya Pribumi Raya, kalau nggak salah ya. Pribumi Raya, nggak tahu sekarang berubah jadi apa. Itu pool bis, dia ngeluarin pas final, siapa yang mau ke Jakarta langsung ikut sekarang. Tanpa ada apa? Nggak bayar, gratis. Tanpa ada selebaran, misalkan hari sebelumnya tuh, menurut saya kayaknya tuh nggak ada tuh selebaran misalkan hari besok kita berangkat yuk ke Jakarta, jadi orang tuh persiapan. Enggak, yang saya lihat bener-bener bisa gitu. Jadi keluar dari pool, Jakarta, Senayan katanya tuh. Kemana? Nonton Persib, kata tuh, gratis. Nah pas tahun setelahnya itu saya SMA, Persib juara lagi kan. Nah pas di SMA saya yang ngerasa lingkungan saya, kalau dulu pas SMP ya agak cuek aja biasa. Yang penting saya tahu ada tim Persib dan saya kalau nonton di TV seneng lah gitu. Nah pas SMA yang membentuk kecintaan saya, karena pas pertama nyetadion tuh SMA kelas 1 atau kelas 1 kayaknya. Nah pertama diajakin sama temen, dulu tergabung di sebuah kelompok supporter lah. Dulu saya nonton di utara, di selatan dulu. Di selatan nonton, udah gitu jadi tiap pertandingan Persib saya nonton. Nah di situ tambah, karena kan beda kan suasana nonton di stadion sama di rumah kan beda. Nah dari situ sih kecintaan makin dalam lah gitu, karena ya nonton di stadion. Kalau misalkan gini aja, orang akan suka sama Persib nih, tapi kalau belum nonton di stadion, saya rasa dia tidak akan bertambah deh. Pasti ya biasa-biasa aja, tapi kalau dia sekali aja pernah nonton ke stadion, kayaknya berlipat deh, pasti saya jamin. Kecintaan bobotoh terhadap Persib bahkan jadi objek untuk menuangkan kreativitas sebagai bentuk dukungan, salah satunya dalam bermusik. Hal ini bisa dilihat dari para musisi asal Bandung yang berbondong-bondong menciptakan lagu untuk Persib.
termasuk kuburan band dengan lagu We Will Stay Behind You. Dulu itu kalau nggak salah tahun 2007 ya, saya sendiri bikin lagu We Will Stay Behind You. Sebenarnya dari 2007 nih, udah sebelum kesini kan chance tuh makin bervariasi kan gitu ya. Kalau dulu kan yang saya dengar itu kebanyakan sama dengan kota lain nadanya itu. Misalkan ya banyaklah chance yang sama gitu dari lagu-lagu orang lain disadur. Nah kalau misalkan pas Persib Bandung diganti Persib Bandung, yang lain Persibaya mungkin atau yang lain lah gitu. Kebanyakan lagunya sama. Nah saya tuh kayak yang ingin, gimana ya kalau kita bikin chance yang beda aja gitu, yang punya sendiri lah ini gitu. Jadi saya bikinnya itu memang basicnya nge-chance gitu. Yang pertama saya bikin itu refnya yang memang saya bikin nada itu buat wah ini kalau di stadion dinyanyiin kayaknya bikin merinding nih. Baru ke liriknya bukan misalkan saya sedang memuji tim kebanggaan saya misalkan, tapi saya berdiri di pinggir stadion buat mendukung tim kebanggaan saya gitu. Nah kalau saya menganggap saya ini bobotoh yang sedang di stadion, saya nyanyiin lagu itu untuk Persib yang sedang bertanding. Makanya liriknya chance saja. Misalkan di sini ku dapat tegak berdiri, satukan hati untuk bela kau, Persibku yang lebih main. Darah doa ku curahkan untukmu, jadi juara Liga Indonesia. Satu biru, satu hati itu. Itu kreatif itu dari chance sih sebenarnya. Saya ingin nge-chance saja, pakai musik gitu. Ya memang di Bandung tuh kan karakter kotanya tuh gimana ya? Karakter kotanya tuh terkenal dengan kreativitas, dengan seni budaya gitu. Jadi memang musik dan sepak bola tuh di Bandung seperti tidak bisa dipisahkan. Jadi pada saat itu karena anak-anak musik banyak yang bola-bolaan juga penikmat musik. Jadi waktu itu Viking itu membuat album kompilasi Viking yang pertama. Iya. Nah itu tuh banyak band-band yang mungkin band-bandnya cukup lumayan ya, ternama lah. Sampai album kompilasi 1 dibuat lagi kompilasi 2 sampai kemarin volume 3. Jadi memang ya awalnya sih gitu, karena memang ya ibaratnya satu tongkrongan, satu pergaulan lah gitu. Besarnya pengaruh Persib terhadap kehidupan masyarakat Bandung ini ternyata tak lepas dari budaya Bandung itu sendiri. Tak hanya berbekal namanya yang besar, identitas Persib sebagai pemersatu suku budaya ikut mempengaruhi besarnya rasa cinta bobotoh terhadap klub. Pak Hawai Setiawan selaku budayawan Bandung dan juga fans Persib punya banyak cerita yang bisa disampaikan soal keterlibatan budaya dan rasa cinta bobotoh. Saya kira ada titik temu ya di Persib itu dari beragam semangat kolektif ya. Yang pertama misalnya perasaan perasaan yang berkaitan dengan identitas kolektif terwakili di Persib ya. Terus juga kebanggaan sebagai warga kota terekspresikan juga di Persib. Termasuk juga subkultur yang lekat dengan keragaman budaya Nusantara, dalam hal ini misalnya bahasa Sunda gitu ya. Bahasa Sunda sering terekspresikan dalam kegiatan Persib gitu. Dan semua ini ketemu di keberadaan Persib gitu. Jadi menurut saya ada banyak hal yang ketemu tuh di keberadaan Persib itu. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan katakanlah fanatisme kolektif ya. Saya kira ada beberapa faktor ya. Pertama dari segi kesejarahan Persib lebih lama ya daripada klub-klub bola lain yang dikenal di kawasan Bandung, Jawa Barat lainnya. Bahkan latar belakang sejarahnya bisa kita tarik ke zaman-zaman sebelum Indonesia merdeka kan ya. Kemudian juga dari segi jejak langkahnya ya, Persib saya kira
cukup banyak menorehkan prestasi di dalam perjalanan sejarahnya. Menjadi juara liga, zaman perserikatan, terus zaman belakangan ke sini sampai sekarang gitu ya. Kemudian faktor lain memang yang salah satu hal yang menarik dari Persib menurut saya adalah bobotohnya. Saya rasakan dari kehidupan saya pribadi aja gitu misalnya ya, yang nggak bisa jauh-jauh dulu. Itu setiap kali Persib mau main, kayaknya orang terfokus ke situ itu. Di rumah, di pasar, paling tidak pakai jersey Persib. Banyak orang melakukannya. Saya ingat paman saya dulu, dia imam di masjid. Suatu hari Persib mau bertanding setelah maghrib kalau nggak salah ya, sekitar jam 7. Itu sehabis salat jamaah nggak boleh pulang dulu, diajak berdoa bareng-bareng untuk kemenangan Persib sampai segitunya gitu. Sampai segitunya. Saya kira banyak warga kota yang menyimpan kenangannya masing-masing mengenai Persib ini ya. Ada teman saya selalu mengenang Persib zaman Stadion Siliwangi ya. Setiap habis bertanding misalnya dia dengan ayahnya pasti memakan menyantap sate goler istilahnya, itu ada sajian sate tertentu. Jadi kaitan dengan kuliner, dengan apa, semua terwakili di Persib semua, terwakili oleh Persib. Jadi Persib ini adalah bagian menurut saya ya, bagian penting dari budaya di sini ya, budaya khususnya di Bandung. Umumnya Jawa Barat gitu. Saya kira salah satu faktornya adalah ada semacam pola pewarisan rasa cinta terhadap Persib ini dari orang tua ke anak dan lingkungannya dan sebagainya. Lingkungan juga mendukung gitu loh. Itu kayak pemain Persib sekarang kan ada nama Robby Darwish, itu nama pemain yang legend. Dan sebagainya, dan itu terjadi di masyarakat luas gitu. Zaman saya misalnya, saya lahir tahun 60-an, saya berasal dari Subang. Subang punya kebanggaan karena ada pemain misalnya Kang Keke Jakaria kan udah dari Jalan Cagak tuh dari Subang. Terus teman sekolah saya waktu SMA Anwar Sanusi pernah juga jadi kiper di Persib ya. Nah itu semua ikut memberi kontribusi pada langgengnya dan pewarisan rasa dukungan kolektif terhadap Persib ini. Persib Bandung anu batur. Kecintaan supporter yang didasari oleh sejarah dan budaya semakin menguatkan fanatisme bobotoh untuk menyebarkan dukungan tanpa batas kepada Persib. Karena itu tak mengherankan apabila jumlah pendukung Persib tak pernah habis dan dukungan yang diberikan tak lekang oleh waktu. Sampai jumpa di episode selanjutnya.